Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Selamat jumpa lagi dengan channel Ikanpedia. Channel ini membahas tentang perikanan, dunia perikanan, perudangan, dan lain-lain. Yang jelas masih berkaitan dengan ikan dan udang. Ini sore ini saya sedikit mereview tentang sistem bioflok pada kolam kotak. Apakah bisa kolam kotak itu dijadikan media untuk budidaya sistem bioflok? Nah, sore ini akan kita bahas. Biasanya kolam bioflok itu menggunakan kolam bundar pada umumnya, tetapi apakah bisa di kolam kotak? Jawabannya adalah bisa, dengan catatan daya dukung itu terpenuhi atau mumpuni. Nah, ini saya jelaskan sedikit perbedaan kolam kotak dan kolam bulat. Selain dari bentuknya, yang pasti bentuknya ya gitu. Tapi apa hubungannya dengan sistem bioflok? Nah, mari kita bahas satu-satu. Nah, ini contoh, saya contohkan kolam bundar diameter 5 untuk sistem bioflok. Kalau untuk kolam bundar itu memang keuntungannya itu titik matinya atau dead zone di pojokannya tidak ada, sehingga pada saat diaerasi seperti ini, diaerasi itu air itu akan teraduk sempurna, Jadi kalau dia gini del balik lagi atau muter gitu. Jadi tidak ada dead zone-nya atau titik mati air yang tidak teraduk. Karena pada sistem bioflok ini yang penting adalah sistem aerasi atau oksigen yang digunakan, karena itu adalah kebutuhan untuk makhluk hidup yang ada di air. Yang pertama adalah untuk ikan, yang kedua adalah untuk hidup bakteri, kebutuhan bakteri supaya bakteri bagus bekerjanya untuk mengurai kotoran-kotoran yang ada di dalam kolam untuk dijadikan blok di dinding-dinding kolam. Makanya kalau di kolam bundar keuntungannya itu adukan itu bisa sempurna bagus karena tidak ada titik matinya, diaduk balik gitu. Itu kalau untuk kolam bundar, makanya kebanyakan pakai kolam bundar. Nah, bagaimana dengan kolam kotak? Itu bisa saja dan sangat bisa jika daya dukung itu maksimal. Nah, yang dimaksud tadi adalah titik mati di pojokan sini, di pojokan kolam ini. Kalau ada aerasi seperti ini, aerasinya masih kecil, ini air ngaduk ke sini. Nah, di sini itu tidak bisa memutar karena dia pojok nabrak del gitu, tidak bisa balik lagi atau tidak bisa muter. Tuh, makanya untuk sistem kotak itu membutuhkan aerasi, titik aerasi yang lebih banyak. Yang paling pokok di kotak adalah di titik-titik dead zone-nya. Di pojok 1, 2, 3, 4. Itu paling pokok adalah di pojok 1, 2, 3, 4. Ini wajib. Kenapa? Supaya terjadi pengadukan. 1, 2, 3, 4. Selanjutnya cukup satu aja di tengah sini. Sudah. Sebenarnya sistem bioflok ini tidak sulit dan sangat mudah dilakukan. Itu tidak perlu neko-neko menggunakan ini gitu, malah bikin ribet gitu. Yang pasti daya dukungnya yang pertama adalah aerasi yang mumpuni atau mendukung, dan penempatan titik aerasi yang bagus. Supaya apa? Supaya bisa mengaduk selain untuk kebutuhan makhluk hidup yang ada di dalam kolam. Tuh, kalau ini saya contohkan, ini kolam diameter 2 kali 1. Saya isi ikan nila 80, bisa 100, bisa sampai 200.
Jika daya dukung maksimal, ini saya isi 80. Ini mau saya praktekkan apa aja bahan-bahannya. 2x1. Ketinggian air itu sekitar 45. Ini sambil ngisi tuh. Ini dengan sistem terbalik, metode 2. Kalau nggak salah metode 2. Apa itu sistem terbalik? Metode bioflok jika di dalam air itu sudah ada makhluk hidupnya atau ikannya. Tuh, baru kita aplikasi bioflok. Kalau sistem pertama itu kita kultur dulu medianya, belum ada ikannya, kita kasih probiotik, kita kasih sumber karbon. Setelah 7 hari 14 hari baru kita masukkan ikannya. Kali ini sistem terbalik karena sudah ada ikannya. Nah, untuk sistem terbalik ini yang harus diperhatikan adalah kondisi kesehatan ikan. Apa itu kondisi kesehatan ikan? Kalau bisa ikan untuk sistem bioflok itu dikarantina terlebih dahulu. Jadi sebelum dimasukkan bahan-bahan untuk bioflok itu dikarantina. Artinya apa? Dikarantina itu diberikan beberapa pencegahan obat untuk ikan supaya tidak terkena jamur. Itu wajib dan sangat-sangat penting. Kenapa? Jika ikan pada kondisi tidak prima, khususnya jamur atau parasit, nanti pada saat aplikasi itu ikan sangat cepat sekali penyakitnya pada ikan itu akan berkembang biak. Kenapa? Karena kalau ada jamur, ada sumber karbon, misalkan molase atau gula, jamur itu akan cepat sekali berkembang biak, sehingga dalam hitungan hari, hitungan minggu itu ikan akan habis mati terkena jamur. Ini biasanya kawan-kawan semua bertanya, kenapa ikan saya di kolam bioflok saya baru 3 hari mati, 4 hari mati, lama-lama habis, karena tidak memperhatikan step-stepnya atau ilmunya dulu gitu. Jadi pada saat mau dimasukkan ikan di sistem bioflok atau sistem terbalik itu kondisi ikan wajib prima. Makanya minimal 7 hari ikan itu dikarantina, diberikan pencegahan untuk obat jamur sehingga ikan prima. Ini contoh punya saya, ini sudah saya karantina. Kalau saya itu menggunakan ini sebelum bioflok nih, saya pakai disinfektan mereknya ini Unides Pro. Ini saya berikan, habis itu saya biarkan 1 minggu, baru dikuras, dibersihkan kolamnya. Habis itu saya aplikasi tuh, nanti kondisi ikan sudah kita tidak sudah bagus, sudah bebas jamur. Nah, aplikasinya apa aja? Yang pertama itu ada molase sebanyak hampir 1 liter. Kenapa harus pakai molase? Ini adalah sumber karbon, sumber makanan dari bakteri molase. Yang kedua adalah bakteri probiotik yang digunakan probiotik Bacillus, karena Bacillus yang nanti akan menghasilkan vlog. Nah, ini contohnya saya menggunakan full bakteri Bacillus, 7 bakteri Bacillus. Ini yang nanti akan membantu pengolahan limbah, sisa kotoran, protein di dalam kolam. Ini, menstabilkan sistem bioflok dalam perairan. Nah, ini cukup ini saja. Kalau saya, kenapa saya tidak memakai garam, tidak memakai dolomit? Karena bagi saya itu sudah cukup, karena sudah ada disinfektannya sebelum saya tebar, sehingga saya berpikiran aman-aman saja, tidak memerlukan garam. Kalau dolomit itu untuk menstabilkan air pH, kalau pH-nya rendah naikkan, pH-nya naik bisa diturunkan sampai dengan yang kita inginkan, 7, 7,2 sampai 8, 8,3 gitu.
Ini airnya sudah bagus pH-nya, sehingga saya hanya membutuhkan dua ini. Langsung saja kalau saya aplikasi. Ini takarannya 10 gram per meter kubik, karena kolam saya 2 kali 1, 2 kali 0,5 berarti 1 meter kubik. Ini aja, nggak usah ribet-ribet. Udah, taburkan. Habis ini nanti aerator saya kencangin. Saya menggunakan LP 103 buah untuk seluruh kolam, termasuk kolam diameter 5 saya. Nah, cukup ini aja bioflok. Mari kita lihat yang sudah. Bioflok berumur sekitar 4 bulan. Ini ikannya sudah siap dipanen, sebenarnya digoreng. Nah, ini warna air bioflok, 4 bulan tidak pernah ganti. Ini kolam diameter. Nah, lihat vlognya. Ini berisi sangat padat. Oke, 200 ekor 1 meter kubik. 1 titik aerasi itu sudah cukup, karena kolamnya tidak terlalu kotak sehingga air balik lagi. Kenapa saya tidak pakai dolomit tadi? pH-nya sudah bagus. Kolam atasnya saya kasih atap sehingga tidak kena air hujan, sehingga aman-aman saja airnya. Kalau kolam kawan-kawan itu terkena air hujan, nanti akan mengubah pH baik naik maupun turun. Silahkan tambahkan dolomit. Kalau untuk 2 kali 1 itu sekitar 1 kilo, tetapi diambil sarinya saja, jangan sama endapannya. Cukup sarinya saja dolomit. Tuh, jika memang pH-nya itu rendah. Tuh, sebenarnya sistem bioflok itu gampang. Ada bakteri pengurai, ada makanan untuk bakteri dari karbon selain dari kotoran, sudah jadi vlog. Tidak terlalu susah. Tapi bagaimana menjaga kualitas air dengan cara DO-nya tercukupi atau disolved oksigen yang di dalam air tercukupi, yang tadi itu vlog akan tercipta dengan sendirinya. Vlog akan tercipta dengan sendirinya jika sumber oksigen mumpuni seperti ini. Nah, oke, itu aja dari saya untuk sore ini, hari Jumat tanggal berapa ini, 10 Desember. Salam sukses buat kita semua. Jangan dibuat ribet, simpel-simpel saja. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.